Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata profil pelajar Pancasila pada murid dan juga guru oleh saya, Enelina SPDI dari SMP Negeri 5 Cibabar. Selamat menyaksikan dan perhatikan. Di antara semuanya, satu daftar isinya adalah latar belakang, pengertian pelajar Pancasila, 6 ciri utama pelajar Pancasila, dan yang keempat, uraian profil pelajar Pancasila. Latar belakangnya, profil pelajar Pancasila sesuai visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Pengertian pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar hayat yang memiliki kompetisi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi pelajar Pancasila itu kompetisinya sangat global, menyeluruh, dan juga bisa berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya, tertuang dalam Pancasila semuanya kan ada. Pancasila ada berapa? Ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak sudah mampu mengimplementasikan makna dari Pancasila. Itu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6 ciri utama pelajar Pancasila. Apa sajakah itu? 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang dicerminkan? 1. Di sini ada contoh yaitu selalu mengikuti sholat berjamaah ataupun sholat duha. Ada juga yang melakukan istighosa ataupun membaca Al-Quran dan juga tahfiz Quran. Itu semua adalah perilaku dengan mencerminkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Melakukan amal soleh, berbaik bersama teman. Di sini ada 5 elemen kunci beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa sajakah itu? Di sini 1 ada yang berakhlak beragama, yaitu selalu bersalaman ketika bertemu dengan teman, saling sapa. Ya. Yang kedua akhlak pribadi, ya, selalu membersihkan tempat pribadi ataupun akhlak pribadi disenangi orang, tidak pernah mengejek orang, itu termasuk pada akhlak pribadi kita. Ya. Yang ketiga ada akhlak pada manusia, ya, saling berbagi, saling introspeksi, bekerja sama-sama. Yang di sini juga ada akhlak pada alam, ya, jadi selalu membersihkan lingkungan, merawat kebun-kebun. Dan yang kelima akhlak bernegara, ya, selalu mengikuti upacara bendera, apalagi perayaan-perayaan yang lainnya dalam seperti 17 Agustus, ya, selalu mengikuti. Di sini ada anak yang berkebinekaan global, yang seperti apakah? Mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Jadi mereka berwawasannya sangat global sekali, ya, terutama dalam budaya Indonesia juga kan kita tidak hanya mengenal budaya Sunda saja, tapi mereka harus global menyeluruh, mengetahui apa yang ada di negara kita, misalnya contohnya, ya. Kebinekaan global dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur, seperti toleransi antar beragama, toleransi antar suku. Mereka sudah harus terbiasa dengan perbedaan-perbedaan itu, tapi bukannya saling berpecah belah atau bercerai-berai, tapi mereka saling bersatu satu sama lain. Untuk apa? Yaitu menjunjung tinggi budaya luhur bangsa. Yang ketiga itu bergotong royong.
Bergotong royong memiliki kemampuan bergotong royong itu dengan kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, ya, bersama-sama dengan sukarela. Kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan juga ringan. Ini di sini ada contoh mereka bekerja sama membersihkan kelas. Selain membersihkan kelas juga mereka selalu bekerja sama dalam kerja tim kelompok misalnya, ataupun kemarin juga ada pelaksanaan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi, mereka bekerja sama membuat tumpeng, membuat apalagi parcel, ada juga yang mengerjakan tugas lainnya. Nah, itu adalah kemampuan bergotong royong mereka. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Ya, kolaborasi mempunyai sifat peduli kepada teman dan juga bisa berbagi. Tidak hanya kepada teman saja, tapi misalnya melihat ada yang minta di jalan ataupun apa, mereka sudah mampu melakukan itu. 4. Mandiri. Mandiri di sini bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Ya, mereka sudah mampu belajar sendiri, gak hanya nyontek saja pada teman gitu ya. Jadi cari informasi sendiri, implementasikan sendiri. Elemen kunci dari mandiri tersebut dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi secara regulasi diri. Ya. Mereka sudah bisa mengimprove lah dirinya sendiri untuk lanjut cari pembelajaran. Tidak mengandalkan temannya. Mendalam kritis, mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi. Jadi setiap informasi mereka cari sendiri, maupun dalam buku, maupun dalam Google, ya. Informasi yang lain seperti dalam majalah ataupun yang lainnya, mereka sudah bisa mampu, ataupun dari TV, televisi audio visual yang lainnya, serta mampu menganalisis informasi tersebut. Misalnya ini hoax atau apa, mengevaluasi dan menyimpulkannya ya terhadap informasi yang mereka dapat evaluasi, oh ini salah misalnya, dan bisa menyimpulkan apa yang mereka temukan dari kabar-kabar tersebut. Yang keenam, kreatif. Kreatif di sini adalah mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna dan bermanfaat dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif ini terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil juga. Yang mereka mampu menghasilkan karya, di sini ada juga teman kita yang membuat bunga, ada juga misalnya kemarin ada kreatif tentang pembuatan tempe, tahu, misalnya juga ada telur. Mereka sudah bisa membuktikan juga kreatif mereka di dalam kelas maupun di luar kelas. Terima kasih, mungkin itu pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon umpan balik bagi saya dan like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.